Pemirsa, meski sering digagalkan, tapi banjir impor pakaian bekas seolah tidak ada habisnya. Baru-baru ini ribuan pakaian bekas asal Malaysia kembali diselundupkan ke Indonesia melalui perairan Asahan, Sumatera Utara. Tim gabungan TNI Angkatan Laut menyergap 2 kapal kargo impor dari Malaysia di perairan Asahan, Sumatera Utara. Saat digeledah, kapal membawa 156 bal pres atau karung berisi ribuan pakaian bekas asal Malaysia. 2 kapal kargo diamankan, sementara 3 awak kapal ditetapkan sebagai tersangka. Data Ditjen Bea Cukai Jalur Laut Malaysia-Indonesia menjadi pintu utama masuknya barang impor ilegal, termasuk pakaian bekas. Di Indonesia, pakaian bekas disortir dan dijual di sejumlah pusat thrifting hingga pasar tekstil. Selain kebanjiran pakaian bekas, Indonesia juga diserbu barang impor China super murah. Bahkan menurut Menteri UMKM kemarin ada jilbab yang dijual 2.000-an di toko online. Ada Anissa Rizkia di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat siang Anissa, apa dampak serbuan barang impor super murah dari China ini di sana? Boleh kan belanja kerudungannya? Ya, Wiki dan juga pemirsa, serbuan dari barang impor Cina yang masuk ke Indonesia ini tentunya berdampak pada harga-harga barang lokal yang dijual di pasaran. Termasuk di tempat saya melaporkan, yaitu di pusat grosir terbesar di Asia Tenggara, yaitu Tanah Abang. Ini merupakan barang-barang impor dari Cina yang kalau saya lihat kualitasnya jika dibandingkan dengan produk lokal tidak kalah jauh ya, Wiki dan juga pemirsa. Dengan bahan yang cukup tebal, namun harganya sangat signifikan sekali. Saya akan langsung bertanya dengan salah satu pedagang di sini, Ibu Desi. Selamat siang, bisa disampaikan untuk saat ini harga jilbab lokal paling murah di harga berapa sih, Bu? Kalau buat sementara ini ya, kalau jilbab lokal paling murah itu di bahan produk Bella, di bahan polikatun. Ini di harga 10.000 kalau grosirannya. Ini bisa ditawar nggak, Bu? Kalau ambil per kodi ya apalah. Oke, baik. Nah, kalau untuk yang produk impor? Produk impor, dia melihat kualitas ya Mbak ya. Ada yang 25, ada yang 45. Kalau ini yang premiumnya saya jual 45. Dari Umama, produk Umama. Ibu banyak mengambil dari negara mana nih, Bu? Kalau Umama produknya impornya dari Cina. Iya, kalau Azara Umama dari Cina sih kebanyakan produk. Pertimbangan Ibu mengambil produk-produk impor dari Cina kenapa? Kalau untuk sementara ini peminatnya lebih banyak ke barang impor sih untuk di Indonesia ini. Iya. Jadi kebanyakan para pembeli ini lebih menyerbu barang-barang impor ya? Iya, kebanyakan. Baik. Nah, yang lagi tren ini sekarang motif apa nih, Bu, jilbabnya yang? Kalau ini sih motifnya, kalau dari barang impor ini motifnya cakep-cakep sih. Afro, setiap barang yang masuk dia terlalu update sih, selalu update barangnya. Bahan bagus, motifnya juga cantik-cantik. Mungkin dengan melihat banyaknya motif-motif yang beragam dari barang impor ini, apa harapan Ibu untuk para pedagang ataupun distributor yang produk lokal nih, Bu? Oh, kalau sekarang harapan saya sih kalau bisa mensetarakan lebih bagus dari kualitas, dari harga. Soalnya kalau kita sebagai pedagang ya kan, mana yang diminati pembeli itu yang kita sediakan. Terima kasih Ibu Desi. Itu tadi perbincangan saya bersama dengan salah seorang pedagang di Pasar Tanah Abang yang menuturkan bahwa memang kalau banyaknya pembeli di sini itu lebih menyukai produk-produk impor dikarenakan harganya yang terjangkau, kemudian kualitas yang ditawarkan juga cukup beragam begitu ya, baik itu motif dan juga ukurannya. Nah, saat ini memang pemerintah sedang menggaungkan Wiki dan juga pemirsa untuk membatasi begitu ya produk-produk impor baru yang masuk ke Indonesia. Tentunya demi menstabilkan kembali begitu ya untuk produk-produk lokal ini bisa diminati oleh masyarakat lebih luas lagi. Dari Pasar Tanah Abang saya kembalikan kepada Wiki yang ada di studio. Ibu, saya mau ambil yang ini ya, Bu ya. Ya baik, terima kasih Anissa, selamat bertugas kembali. Pemirsa, KRL baru berdatangan, KRL tua dipensiunkan. Kemarin 3 KRL AC Komuter Line pertama resmi berhenti beroperasi setelah melayani warga Jabodetabek selama 2 dekade. Penggemar KRL melepas 3 KRL legendaris itu dengan salam arigato yang berarti terima kasih. Anda
Anda pengguna KRL Jabodetabek pasti tidak asing dengan kereta satu ini, yaitu KRL generasi pertama asal Jepang seri Tokyu 8500, seri 203, dan KRL seri 7000. Bagi warga Jabodetabek, 3 KRL ini sangat legendaris karena merupakan KRL pertama ber-AC yang melayani penumpang komuter. Setelah 2 dekade berjasa bagi warga Jabodetabek, kemarin 3 KRL ini resmi purna tugas alias pensiun setelah dioperasikan sejak 2006 silam. Pihak PT KAI menyatakan setelah tidak lagi mengantar warga Jabodetabek, 3 KRL bekas yang diimpor dari Jepang ini akan dilelang atau dicacah. Juga muncul wacana menyulap gerbong menjadi mini museum KRL di stasiun Jakarta Kota. Jaminan ketersediaan suku cadang. Ya. Dan kenapa 3 seri ini kita harus pensiunkan? Selain usia, juga suku cadangnya sudah tidak tersedia di pasar, sudah absolut, sudah discontinue, sudah tidak diproduksi lagi. Jadi untuk menjaga keselamatan dan saat diimpor dari Jepang, KRL seri Tokyu ini diberi nama Jalita atau akronim dari Jalan-Jalan Lintas Jakarta. Meskipun datang dalam keadaan bekas, tapi KRL berusia 50 tahun ini banyak membantu warga komuter dalam aktivitas sehari-hari, bekerja, bersekolah, hingga sekedar jalan-jalan ke kota Jakarta. Tak heran saat pelepasan Selasa kemarin, para penggemar KRL dari berbagai komunitas antusias datang untuk mengucapkan arigato, salam perpisahan sekaligus berterima kasih kepada 3 rangkaian KRL seri Tokyu. Dalam paparan pihak komuter lain Juli lalu, tahun ini sebanyak 19 rangkaian KRL akan dipensiunkan, menyusul datangnya KRL-KRL baru. Hingga Juni kemarin, komuter lain sudah mendatangkan 11 rangkaian KRL baru dari Cina. PT KCI juga telah memesan 12 rangkaian KRL produksi PT Inka. Keinginan PT KAI untuk menambah gerbong KRL juga direstui Presiden Prabowo. KAI minta 4,8 triliun ke pemerintah, tapi Prabowo malah memberi 5 triliun rupiah untuk membeli 30 KRL. Penambahan jumlah KRL memang wajib jadi prioritas seiring pertumbuhan jumlah penumpang KRL dari tahun ke tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada kabar gembira nih bagi warga Jakarta. Warga yang nunggak pajak kendaraan bisa mengurus pemutihan sanksi pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor. Program yang digelar Pemprov DKI Jakarta ini berlangsung hingga akhir tahun 2025. Sejak pagi, warga mengantri di loket-loket penghapusan sanksi pajak di Polda Metro Jaya. Masyarakat terutama yang nunggak pajak mengaku sangat terbantu dengan program pemutihan atau penghapusan sanksi pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Program pemutihan ini berlaku di seluruh samsat wilayah DKI Jakarta dan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan tanpa dikenakan denda. Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor digelar Pemprov DKI Jakarta ini mulai 10 November hingga 31 Desember 2025. Untuk informasi terkini sudah ada jurnalis Henry Aprila di Polda Metro Jaya. Selamat pagi, selamat siang maksud saya Henry. Bagaimana antusiasme warga melakukan pemutihan denda pajak kendaraan di sana Henry? Ya, berkaitan dengan antusias, tentunya ini sangat antusias sekali ya Wiki dan juga pemirsa, karena ini informasi dan kabar gembira terkhusus untuk warga Jakarta, karena pemerintah Provinsi Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah Jakarta yang menggelar program pemutihan sanksi ataupun pemutihan sanksi administrasi. Maksud kami administratif yang meliputi ini sanksi dari denda kendaraan dan juga berkaitan dengan balik nama kendaraan bermotor. Nah, memang untuk programnya ini Wiki dibuka dari tanggal 10 November nih sampai dengan 31 Desember 2025 yang bisa langsung didatangi ke kantor-kantor Samsat daerah Jakarta, dan dibuka dari pukul 8 pagi hari sampai dengan pukul 15.00 ataupun pukul 3 sore hari waktu Indonesia Barat. Tentunya informasi yang kami dapatkan pun bahwa memang untuk pemberlakuan dari pembersihan ataupun sanksi dari pemutihan sanksi kendaraan ini tentunya juga dapat dilakukan melalui aplikasi, namun hanya untuk para yang melanggar dari di bawah 1 tahun, namun di atas 1 tahun seperti 2 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun bisa langsung datang ke kantor Samsat daerah. Nah, memang untuk saat ini di kantor Samsat
yang berada di Jakarta Selatan, termasuk di kawasan dari Polda Metro Jaya, ini memang sudah mulai ramai sejak pagi hari. Tentu ini menjadi satu antusias untuk masyarakat sendiri, dan tentunya juga ini menjadi atensi untuk masyarakat agar bisa membayar pajak tepat waktu dan juga bisa mematuhi peraturan pembayaran pajak berkendara. Sementara Wiki, kembalikan ke Anda. Baik Andy, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali.